Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Lamaran Siregar, Prodi Ekonomi semester 4. Di sini saya akan menampilkan mikroteaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Udah makan ya? Belum, Pak. Siang-siang ini belum makan ya? Belum, Pak. Gimana kita nggak semangat belajar nih? Belum makan? Pak. Oh, nanti ya. Iya, Pak. Baik, sebelumnya materi kita sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah ilmu ekonomi. Ada yang masih ingat? Pak. Ingatkan yang lain juga? Yang kita mulai pengajaran kita belum ada yang ingat. Ada yang masih ingat? Lupa, Pak. Sejarah ilmu ekonomi. Lupa, Pak. Ya, awas. Sejarah ilmu ekonomi itu, Pak, mengkaji kajian tentang teori berkembangnya sebuah ekonomi dari zaman dahulu sampai era modern sekarang. Terus apa semua ya? Ya, Pak. Kalian kita absen dulu ya. Jamiluddin, Muhammad Pasar Ibu, Baik, Pak. Yudan Jadina Sari, Baik, Pak. Ernida. Ada semua ini? Hadir, Pak. Semua, Pak. Ada yang apa? Bangunnya semua, Pak. Disuruh mana bapak tinggal kelas kan? Iya, Pak. Ngomongnya aja masuk pelajaran bapak ya. Iya, Pak, tadi bisa di kantin, Pak. Jadi tinggal kelas, jangan sifat seperti dia. Ya, Pak. Baiklah, materi kita hari ini yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Ada yang tahu konsep ilmu ekonomi? Enggak, Pak. Baiklah, sebelumnya kita harus tahu ilmu ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Yang bisa kita artikan rumah, atau peraturan. Contoh lainnya ada yang tahu? Contoh lainnya dari oikos dan nomos ini? Contoh lainnya ialah oikos dan nomos sebagai contoh ketika seseorang merencanakan dan mengelola anggaran keluarga, itulah yang dinamakan oikos. Nah, sedangkan nomos, mereka harus mematuhi aturan dan hukum ekonomi yang berlaku. Kan kalau di dalam rumah tangga itu kan kalau tidak ada aturannya, kacau lah kan ekonominya. Kalau kacau ekonominya, cerai lah. Baik, kita masuk pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas. Jadi ini contohnya seperti kan sumber daya yang sangat terbatas. Jika kita menggunakannya secara terus-menerus sesuai keinginan kita yang tidak terbatas, maka terjadilah kelangkaan. Terjadi kelangkaan ini, ada yang tahu contohnya? Barang yang pernah terjadi kelangkaan? Pernah terjadi minyak goreng, Pak. Kelangkaan pada minyak goreng karena terlalu mengkonsumsi berlebihan. Bagus. Minyak tanah, Pak. Minyak tanah pun pernah menjadi kelangkaan. Tabung gas juga pernah, Pak, menjadi kelangkaan. Jadi kalau sudah terjadinya kelangkaan, bagaimana lagi? Kalau sudah terjadi kelangkaan, maka ekonomi itu menjadi sulit ya. Iya, Pak. Ya misalnya kita lama memasak itu kalau terjadi kelangkaan, Orang
Jadi kalau sudah terjadinya kelangkaan barang-barang yang langka itu pun akan mahal. Serba mahal lah kalau terjadi kelangkaan. Jadi dari pengertian ekonomi ini kita harus menggunakan ekonomi itu sebaik-baik mungkin. Jangan kita mengikuti nafsu kita yang tidak terbatas ini untuk menggunakan sumbernya yang sangat terbatas. Prinsip ekonomi. Kita masuk ke prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah suatu cara di mana seseorang berusaha mendapatkan keuntungan besar dengan usaha minimal. Ini ada yang contohnya. Misal gitu kan, kita mau membangun suatu usaha, kita harus menggunakan modal sekecil mungkin. Kalau kita sudah menggunakan modal sekecil mungkin, kita harus mendapatkan keuntungan sebesar-besar mungkin. Itulah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini pun menjadi terbagi tiga, yaitu prinsip ekonomi produsen, prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi distributor. Ada yang tahu prinsip ekonomi produsen? Produsen dengan kata lain produksi. Ada yang tahu? Contohnya adalah contoh produksi. Produksi adalah proses menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Contohnya gimana nih? Contoh produksi. Kerajinan apa Pak? Yang dari kayu? Yang mana rumah kita? Salon? Itu termasuk contoh produksi. Salon di. Contohnya itu seperti sepatu, beras, pembuatan roti, itulah contoh produksi. Oh iya Pak. Pakaian Pak. Pakaian itu termasuk. Terus yang punya tadi Pak, yang kerajinan itu Pak, kan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia yang tersedia kan kayak kayu bisa digunakan dari Berarti dia pabrik kayu untuk menghasilkan kayak pabrik kayu menghasilkan tas. iya kalau itu kayak pembinaan. Berarti buku gitu deh contohnya. Ya kerajinan. Oh, kerajinan itu jadi merajut. Ya, kita lanjut ke distribusi. Distribusi adalah proses pengiriman barang atau jasa dari produsen ke konsumen atau pelanggan akhir. Ini ada yang tahu? JNT. JNT. Agen pulsa. Gojek Pak, Gojek. nggak termasuk. Kan pengiriman barang. Gojek kan Gojek itu termasuk. Iya. Bisa kok. Mengirimkan. Sekarang Gojek kan belum pernah penting. Nggak harus ngantar orang. Wah, termasuk. Ninja. JNT, JNT. Tidak mungkin untuk distribusi dan produksi. Tidak paham. Kita masuk ke konsumsi. Konsumsi adalah proses membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Contoh lain dari konsumsi ini, ada yang tahu? Membeli makanan di warung itu kan contoh dari konsumsi. Membeli pakaian di toko. Itu yang dimulai menantu nih kenapa Bang? Kenapa Bang Gi? Haus Pak. Ini minum air yang dibawa ini. Kita speaking dulu ya. Mengatur sudah Bang di belakang ini. Ada yang bisa membagikan speaking? Pak. Kenapa harus Bapak? Yang teka-teki juga kayak sambung kata aja Pak. Sambung kata? Iya. Contohnya saya pergi ke pasar, nanti pasar minggu makan di restoran. Nah gitu Pak, biar itu seru Pak. Ya baik. Anda sendiri yang bawa. Berdiri. Jadi, karena yang di belakang ini sudah mengantuk. Baru jam berapa? Udah jam 3 ini Pak, mau jam tidur siang. Bapak aja berangkat dari si Bolga ke sini kan teman. Ini udah kalian Pak. Oke, ikuti saya. Contohnya nanti sambung kata
nyanyi. Dia kulik Pak, bubuk, gara-gara belum makan. Ulang, saya makan roti di atas pohon. Pohon jati. Hati. Jadi, aku mau nanya. Ulang. Saya makan roti di atas atap. Atap genteng. Genteng. Oh, genteng bocor. 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 Bocor, Pak. Bocor, Pak. Bocor Ibu ban. Pak, nyanyi Pak. Ban mobil. Kan mobil ngangkut. Buku Pak, Jamil. Alat. di buku. Tadi ada apa? Dari. Di buku apa? Kan Dewa. Wih, banget. Oke, lagi jalan ya. Contoh prinsip ekonomi. Jangan ngomong gi. Jangan dipegang dia. Ya Pak. Contoh prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi produsen. Contoh prinsip ekonomi yaitu ada prinsip ekonomi produsen. Yang pertama yaitu mendirikan tempat usaha dekat dengan bahan baku dan tenaga kerja. Yang kedua menggunakan tenaga kerja yang terampil. Yang ketiga memakai bahan baku berkualitas baik dengan harga yang murah. Prinsip ekonomi konsumen membeli barang berkualitas, membeli barang dengan harga terjangkau, membuat daftar barang yang dibutuhkan. Contoh dari prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi distributor ada meningkatkan pelayanan, menyalurkan pengirim barang, menggunakan sarana distribusi dengan harga yang murah. Itulah bagian dari prinsip-prinsip ekonomi. Kita masuk ke pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu deskriptif, teori ekonomi, dan terapan. Nah, sedangkan di teori ekonomi terbagi lagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Paham? Apa itu ekonomi mikro? Ada yang tahu apa itu ekonomi mikro? Ekonomi yang membahas sistem keuangan yang kecil Pak, contohnya masih koperasi atau mekar. Bagus. Makro yang bisa kayak makro kayak bank. Membangun. Semua orang aja ya yang menjawab, yang lain gak ngerti. Atau yang masih paham? Sama, sebentar lagi habis nih pelajaran bapak. Kita masuk ke penjelasan deskriptif. Deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Sedangkan teori ekonomi merupakan analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem. Sedangkan terapannya yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Baiklah, di sini ada yang Bapak tanyakan, apakah semua sudah paham dari awal Bapak bahas materinya? Ada yang tidak paham? Atau semuanya paham? Oke. Bapak kasih pertanyaan dulu ya. Kalau memang sudah paham semuanya, Belum paham Pak, belum. baik, saya kasih Bapak kasih dulu pertanyaannya. Sampai yang boleh menjawab angkat tangan. Kasih 10.000 Pak. Iya, Bapak kasih 10.000. Contoh dari prinsip ekonomi produsen. Pabrik sepatu Pak tadi kan. Sepatu. Baru pabrik kertas, kayu menjadi buku. Udah itu kayaknya. Dan dia Apa Pak? prinsip ekonomi produsen. Prinsip ekonomi konsumen. Contohnya Contohnya Pak.
Pokoknya pasti. Prinsip konsumen. Rumah makan, Pak. Rumah makan. Baik. KFC, Pak. KFC kan tempat rumah makan juga. Dan rumah makan itu, Pak. Gak mungkin kau datang ke KFC cuma numpang foto. Ada, Pak. Makan. Ada, Pak, si bagian kayak gitu. Berarti manusia yang hanya untuk bergaya. Iya, Pak. Bukan untuk makan. Prinsip ekonomi tadi ada yang masih ingat? Prinsip penting ekonomi. Buka usaha dengan modal yang sekecil-kecilnya dengan untung yang sebesar-besarnya, Pak. Itu harusnya gitu ya. Iya, kasih 10.000. Kalau membangun bisnis harus mengeluarkan modal sekecil mungkin, Dan untung untung sebesar-besarnya. sebesar-besarnya. Kalau mengeluarkan modal besar, untung kecil dia mana pula itu? Bangku. Itu namanya bangkrut, Pak. Gulung tikar. Belum tiga. Bukti. Rungkat. Rungkat itu bahasa dari mana itu? Gaul yang lain. Kau sering kau menjudi kan? Jadi, Tidak bahasa sejarah sih Pak. Yang tiga gaul. jadi kenapa kau tahu bahasa rungkat? Dari orang Pak. Jangan sampai depo ya Jamil. Deposito. Sekali nggak apa-apa Pak. Oke, kita lanjut pertanyaannya atau kita tutup? Kenapa? Udah lapar, Pak. Lapar dulu Pak. Coba Pak tanya, lapar Bapak apa enggak? Bapak nggak tahu, Pak, ini produk apa ya, Bapak? Iya, pertanyaan terakhir. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi tiga apa saja? Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi tiga. Deskriptif. Teori Teori. ekonomi. Era apa? Nice, bagus. Teori ekonomi terbagi menjadi Dua, Pak. apa saja? Ekonomi Teori mikro, teori makro, Pak. Oke, sudah mengerti. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulai dengan doa. Kita tutup juga dengan doa. Baik, untuk menyudahi pembelajaran kita pada siang hari ini karena sudah banyak yang kelaparan, kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk minggu depan Bapak mengkasih tugas. Bapak kirim ke grup kelas kalian. Jangan kali kerjakan yang di belakang. Iya Pak. Kau lah murid yang paling bandel di ruangan ini. Jangan kau kerjakan ya. Dan Pak yang namain aku. Kalau nggak kau kerjakan nanti, Kalau pekerjaan 100.000 ya, Pak. kusuruh keliling lapangan 20 kali kalau nggak dikerjakan. Kerjakan, Pak, 100.000. Menjawab aja Pak. Muncul. Nggak boleh gitu sama orang tua. Astagfirullahaladzim. Kekurangan minum ya, Pak. Ampun ya Allah. Bila kita sudah ya pembelajaran kita pada hari ini ya, mungkin sudah kelaparan kali. Udah berhak kepada Pak Fikri. Sekian lah kan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Dari kurangnya